Assalamualaikum. Halo Gen Kiajai. Si Hajar, kita harus belajar. Kami dari tim 2 SD Islam Al-Azhar 2 Pasar Minggu, perwakilan dari Provinsi DKI Jakarta. Saya Almira dan saya Asya. Alhamdulillah senang sekali rasanya dapat bertemu dengan Gen Kiajai pada tahap final tahun 2022. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan peralatan listrik. Dimulai dengan handphone untuk berkomunikasi dan juga laptop untuk mengerjakan tugas. Semua peralatan listrik tersebut membutuhkan baterai yang dapat diisi ulang sebagai sumber daya utamanya. Untuk itu, perlu adanya alternatif energi listrik dari bahan alami yang dapat digunakan secara mobile dan dapat menggantikan pasokan listrik yang ada di rumah. Hasya, kamu kenapa? Aku kayak bingung gitu sih. Enggak kok, aku jangan mikir aja kalau misalnya handphone kita lowbat dan kita nggak bawa power bank, nanti gimana kita ngecas? Ya juga, aku sering kalau misalnya lagi di tempat umum, terus baterai HP ku habis. Aku bingung, soalnya stop kontaknya nggak ada. Nah, bakal ngecas di mana? Gimana kalau misalnya kita buat energi listrik dari alam? Iya juga, seingatku pas kelas 4 ada pelajaran bisa bikin listrik dari kentang atau jeruk. Gimana kalau kita coba bikin itu? Benar sih, tapi aku lupa apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya. Tenang aja, kita bisa tanya ke Pak Fani. Alhamdulillah, yuk. Energi listrik alternatif dari buah-buahan dapat dijelaskan berdasarkan ilmu kimia bahwa semua buah yang asam memiliki kandungan elektrolit. Buah-buahan yang berpotensi menghasilkan sumber energi listrik diantaranya itu jeruk nipis, jeruk lemon, belimbing wuluh, dan kentang. Jeruk lemon merupakan alternatif larutan elektrolit karena mengandung senyawa asam sitrat sehingga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik, yaitu energi alternatif pada baterai. Di mana satu buah jeruk lemon dapat menghasilkan tegangan sampai dengan 1 volt dan tegangan akan bertambah jika jumlah buah jeruk lemon juga ditambah. Tingkat keasaman buah juga ikut berpengaruh terhadap kuat arus listrik yang dihasilkan. Semakin asam buahnya, maka kuat arus larutan semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Kandungan garam yaitu natrium klorida pada jeruk lemon merupakan suatu larutan di mana garam merupakan zat terlarut dan air merupakan zat pelarut. Hal ini mengakibatkan ion-ionnya dapat bergerak dengan bebas. Gerakan ion-ion inilah yang menghasilkan listrik. Apabila menginginkan sumber energi listrik alternatif dari alam, kalian dapat mengambilnya dari kentang dan jeruk lemon. Tentukan terlebih dahulu paku sebagai kutub positif dan logam tembaga sebagai kutub negatifnya. Setelahnya, kalian hubungkan secara zigzag bagian buah satu dengan yang lainnya menggunakan kabel dan merangkainya secara seri. Berikut adalah daftar komponen alat bahan beserta biayanya. Biaya ini masih bisa lebih murah loh apabila pembeliannya dalam jumlah yang banyak. Yuk kita mulai merangkai alatnya. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kentang, koin tembaga, pisau dapur, lampu LED kecil, Box plastik 1000 ml, kabel pencapit buaya, paku 5 cm, kabel charger HP, solder dan amplifier. Langkah pertama, kita menyiapkan 4 buah kentang. Langkah kedua adalah menancapkan paku ukuran 5 cm sebagai kutub positifnya dan uang logam sebagai kutub negatifnya pada masing-masing kentang. Setelah paku dan uang logam terpasang semua, berikutnya adalah menyambungkan antar kentang yaitu paku dengan uang logam kentang sebelahnya dengan menggunakan kabel penjepit buaya. Setelah semua elemen positif dan negatif kentang tersambung, lalu masukkan ke dalam box plastik dan ditata sedemikian rupa dengan rapi. Langkah selanjutnya adalah membuat lubang kecil menggunakan solder untuk kabel charger dari dalam box menuju ke arah luar.
Untuk mengetahui kuat arus dan tegangan yang dihasilkan, kita hubungkan dua kutub positif dan negatif dari kabel penjepit buaya ke ampere meter digital. Setelah mengetahui kuat dan tegangan arus listrik yang berhasil dihasilkan oleh beberapa rentang, kita menguji cobanya ke lampu LED warna biasa. Lampu LED sudah berhasil menyala, maka langkah uji coba selanjutnya adalah untuk pengisian listrik baterai ponsel. Wah, ternyata baterai ponsel belum bisa terisi nih. Tenang, kita coba lagi dengan cara lain. Semangat! Untuk langkah perbaikannya, kami mengganti kentang dengan menggunakan jeruk lemon. Lalu paku kami ganti dengan lempengan tembaga dari dalam baterai. Proses perakitannya sama dengan pada saat merangkai menggunakan kentang. Setelah rangkaian selesai dipasang, kembali kami mengukur kuat arus dan tegangan listrik yang dihasilkan dengan multimeter digital. Alhamdulillah, kuat arus dan tegangan listrik mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Langkah berikutnya adalah kembali kami mencoba untuk mengisi baterai ponsel. Yeay! Alhamdulillah, baterai ponsel berhasil terisi. Tegangan awal per sel atau per lemon mencapai 0,9 sampai 0,95 volt. Jika 10 buah lemon, maka dihasilkan tegangan awal sekitar 8,5 sampai 9 volt, mengalami kehilangan tegangan di kabel dan capit buaya. Pada handphone model lama dibutuhkan tegangan 5 volt dengan arus 500 mA untuk charging. Karena arus yang dihasilkan pada rangkaian ini kecil, kemungkinan beberapa puluh mA saja, maka ketika dihubungkan dengan handphone model lama, tegangannya drop menjadi 3,85 volt. Tetapi handphone model lama masih dapat mendeteksi bahwa ada arus masuk untuk mengisi baterai internal handphone. Dapat dilihat pada layar handphone yaitu charging USB. Sedangkan kebanyakan handphone keluaran model baru membutuhkan tegangan 5 volt dan arus lebih dari 1 ampere. Pada saat digunakan untuk charging handphone model baru, tegangannya turun sampai di bawah setting threshold sensor tegangan dan arus yang dimiliki handphone baru. Hal ini mengakibatkan proses charging menjadi intermittent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya selaku guru pengampu Science Club di SD Islam Al-Azhar II merasa bersyukur dan sangat bangga dengan terlaksananya proyek energi listrik alternatif ini. Dengan adanya alat ini, membuktikan bahwa murid-murid telah berhasil mengaplikasikan teori yang mereka dapatkan selama ini. Dengan pengembangannya alat ini di kemudian hari, maka diharapkan kita bisa mendapatkan sumber energi listrik alternatif yang baru, sehingga bisa menghemat penggunaannya sehari-hari. Terima kasih, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah dan mudah bukan membuat alat penghasil energi listrik ini. Jadi kesimpulannya adalah dengan alat ini kita dapat mencari HP kita ketika low battery tempat fasilitas umum yang tidak ada kontaknya. Jadi diajar dan penerapannya juga loh agar dapat menghemat penggunaan energi listrik. Demikian dari kami, semoga bermanfaat ya. Selamat mencoba dan diajar semuanya. Wassalamualaikum.